PDIP sebut Anies Baswedan bakal gagal dalam Pilpres 2024. Sendiri-sendiri untuk bisa menetapkan, memilih atau mencalonkan calon-calon yang nanti akan masuk dalam kontestasi tahun 2024. Jadi yaitu, dan saat ini kita semua sedang dalam situasi duka. Salim kepada calon presiden. Amin. Yang penting ngurusin Jakarta. Sekarang ngurusin Jakarta. Keutuhan bangsa, silaturahim, nyambung hati, nyambung pikiran, nyambung ide, nyambung visi misi, nyambung program untuk merajut keutuhan bangsa. Itu jauh lebih penting daripada yang jadi siapa. Kayak tadi kan juga sempat masuk ke kamar bertiga. Itu mungkin ada beberapa hal penting mungkin. Berdoa Untuk bangsa. Pak Anies kan untuk peluang 2024 masih terbuka ini Pak. Apakah ada gambaran untuk maju ke sana begitu? 24 ada Pak? Belum tentu, bisa saja ada perpanjangan. Pak Anies ini berarti hanya silaturahmi ya? Kami silaturahmi aja. Ya, gitu ya. Doakan semuanya lancar. Soalnya Pak Anies ini tadi apa aja yang dibahas? Kiai Marzuki. Saya dari keliling bla 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 datang, ada ini memberitahukan Pak Anies mau ke sini. Jadi tahunnya ya dadak ya. Oh, tahunnya baru hari ini. Itu kami dari kemarin keliling. Tadi Pagi DWA ini. Pak tadi sempat bilang ke warga calon presiden kita. Tadi kan ngomong gitu dengan Kiai. Sama anak kecil ditanggapi serius. Anak kecil mau wedoi loh. Enggak ada. Ya. Hari Jumat barangkali serius ngomongnya Pak. Ya biar diserusi anak kecil. Barangkali ada harapan khusus Pak Kiai dengan tadi menyebut bahwa calon presiden mungkin barangkali beliau nanti bakal maju begitu tahun 2024. Yang untuk anak kecil nggak usah dilanjut ya. Oke. Sekali lagi bagi kami tadi sudah tukar pikiran panjang, NKRI number one. Ya, most important. Ya, apapun jangan dikedepankan mengalahkan NKRI. Termasuk kami khutbah persatuan. Nah, ketika NKRI bersatu ditambah beliau syaratnya bersatu harus adil. Nggak mungkin timpang lalu dipaksa bersatu. Kalau negeri ini sudah baik bersatu, siapapun yang memimpin gampang. Maka yang paling penting itu nggak bicara siapa pemimpinnya, tapi bagaimana terus merajut persatuan, ya kan? Nah, menyampaikan ide, menyampaikan pikiran, menyampaikan visi misi, menyampaikan program untuk NKRI. Jadi siang nanti saya ada seminar di Surabaya. Jadi sambil berjalan ke seminar sudah diniatkan waktu itu Pak Kiai datang ke Jakarta, ada pertemuan, lalu kita sama-sama janjian nanti suatu saat saya tak mampir kalau pas lagi ke Surabaya. Jadi kemudian niatan untuk silaturahminya menaikkan saya. Jadi tadi silaturahmi aja Pak Kiai Marzuki dan ngobrol santai aja. Tadi Pak Kiai bilang calon presiden Pak, apakah ada ini Pak? Wah, saya lagi ngurusin Jakarta. Ya, tentu saja makna kunjungan seorang gubernur DKI Jakarta yang banyak disebut sebagai salah satu calon presiden kuat 2024 ke dalam sebuah pesantren tidak bisa dimaknai secara biasa. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Dan kunjungan Mas Anies ke Jawa Timur secara elektoral sangat strategis. Karena kalau kita lihat data-data survei yang dirilis oleh banyak lembaga, salah satu kekurangan elektoral Anies Baswedan adalah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi pintu masuknya mungkin NU. Jadi bacaan secara elektoral tidak bisa disalahkan meskipun dibungkus dengan kata silaturahmi, tetapi publik tidak bisa menyalahkan kalau kunjungan seorang Anies Baswedan ke PWNU, ke Kiai Marzuki Mustamar dimaknai secara elektoral.
Dan menurut saya itu sah-sah saja, bagian dari genderang perang ya jelang 2024. Toh yang melakukan bukan hanya seorang Anies Baswedan. Jadi ini bisa dibilang dibaca juga sebagai pemanasan nih Mas ya di tahun 2024 nanti, Mas Burhan. Ya, ini semacam warming up. Jadi kalau kita lihat ada 3 nama kuat, termasuk survei saya dari Indikator Politik Indonesia, ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo. Nah, 3 nama kuat ini kan masing-masing punya kekuatan dan kelemahan elektoral. Dilihat dari geografi, dilihat dari demografi pendukung, itu kelihatan. Nah, salah satu kekuatan Anies Baswedan itu di DKI, di Sumatera, di Jawa Barat dan Banten. Tetapi kelemahannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat data, ini data yang berbicara ya. Sejak 2004 Pilpres pertama kali dilakukan sampai 2019 yang terakhir, itu tidak ada capres yang menang tanpa mengantongi kemenangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi siapapun kalau pengen menang, 2 provinsi ini adalah kunci. Jadi menurut saya kehadiran Anies Baswedan ke Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Malang, bukan hanya ketemu Kiai Marzuki Mustamar, tapi juga ketemu dengan raja media lokal dan nasional, Dahlan Iskan, tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mengurangi kelemahan elektoral tadi. Mas PDIP sebut Anies Baswedan bakal gagal dalam Pilpres 2024. Demokrat kita bertarung gagasan bukan caci maki. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu PD Perjuangan PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjamin Anies Baswedan bakal gagal di Jawa Tengah. Jika ia maju sebagai capres di Pilpres 2024, hal ini mengingat basis massa PDIP di Jawa Tengah sangatlah kuat. Bambang Wuryanto atau yang akrab dipanggil Pacul ini juga menganggap status Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden meskipun Gubernur DKI Jakarta itu sudah didukung Nasdem sebagai capres 2024. Pacul mengatakan status baca pres yang disandang Anies dari Nasdem membuka peluang ex-Mendikbud RI itu gagal diusung partai atau gabungan parpol menjadi capres. Terlebih lagi, Nasdem hingga kini belum menemukan rekan koalisi memenuhi ketentuan PT 20% demi mengusung Anies sebagai capres 2024. Ya bisa saja gagal, bisa juga tidak. Masalahnya kan masih banyak. Kata PDIP sebut Anies Baswedan bakal gagal dalam Pilpres 2024. Demokrat kita bertarung gagasan bukan caci maki. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu PD Perjuangan PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjamin Anies Baswedan bakal gagal di Jawa Tengah. Jika ia maju sebagai capres di Pilpres 2024, hal ini mengingat basis massa PDIP di Jawa Tengah sangatlah kuat.